Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan kita pada saat ini melalui ibadah online. Dan pada saat ini kesempatan bagi kita bersama-sama untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu memohon agar supaya Engkau menguasai hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, agar supaya firman yang kami dengarkan benar-benar ya Bapa, kami bisa pahami, kami bisa mengerti, dan hamba percaya hamba yang penuh dengan keterbatasan, pasti Engkau kamu mampukan hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat dan bisa menguraikan akan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa bahwa kita sudah berada di minggu yang kedua di bulan Desember. Dalam artian bahwa ternyata waktu selalu berjalan. Jadi tinggal hitungan minggu kita akan meninggalkan akan tahun 2020 dan kita akan masuk dalam tahun 2021. Oleh karena itu pada saat ini tema khotbah kita menyangkut soal Natal. Pada kesempatan kita akan belajar bersama-sama. Natal memperbaharui kasih kita. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah satu pujian-pujian daripada malaikat. Ya, di saat malaikat datang menjumpai para gembala dan mereka melantunkan akan pujian ini, memperdengarkan kepada para gembala yang berada di padang. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara soal damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Manusia melakukan berbagai macam cara agar merasakan yang namanya damai sejahtera. Namun apa cara mereka lakukan? Bisa dipastikan dengan mengunjungi tempat-tempat yang mereka pikir bisa memberikan apa yang mereka harapkan, yaitu damai sejahtera. Mereka mengunjungi tempat-tempat seperti diskotik, tempat karaokean sambil beralkohol ria, dan seterusnya. Namun tempat tersebut sudah bisa dikatakan bahwa tempat itu tidak menjamin akan memberikan damai yang sebenarnya kepada mereka. Karena damai yang sebenarnya hanya ada pada Yesus Kristus. Damai yang sebenarnya hanya ada pada Yesus Kristus, tidak ada kepada siapapun. Kalau Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa dengan Natal Yesus Kristus, dengan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia, memberikan suatu harapan kepada kita bisa merasakan apa yang namanya damai sejahtera itu. Karena Yesus menjadi pengantara kita. Yesus menjadi pengantara bagi kita untuk bisa merasakan damai sejahtera. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, mengapa harus ada pengantara antara manusia dengan Allah? Ingat bahwa hubungan manusia dengan Allah tidak baik lagi, alias sudah terputus. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 memberitakan kepada kita bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Memberitakan kepada kita bahwa hubungan manusia dengan Allah itu tidak baik, alias terputus. Oleh karena itu ada perantara antara kita dengan Allah. Siapa perantara itu? Yaitu Yesus Kristus. Karena hubungan kita
telah dibatasi dengan yang namanya dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Dalam artian bahwa semua manusia ada dalam keberadaan dosa. Jika kita manusia ada dalam keberadaan dosa, berarti yang akan kita alami adalah maut. Yang akan kita alami adalah maut. Memberitahukan kepada kita bahwa dosa akan membawa kita manusia mengalami yang namanya penghukuman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan adanya pengantara antara kita, antara manusia dengan Allah, memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk bisa merasakan akan damai tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa melalui Natal ada harapan kepada kita manusia yang berdosa menerima kasih karunia daripada Allah melalui Yesus Kristus. Mengapa ada harapan kepada kita? Karena Yesus terlahir ke dalam dunia. Dia menjadi perantara antara kita dengan Allah, memberikan harapan kepada kita untuk bisa merasakan akan damai itu. Firman Tuhan mengatakan, Lukas pasal kedua ayat 14, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi. Di sini kita melihat bahwa siapa sih sumber damai sejahtera itu? Siapa sebenarnya sumber damai sejahtera itu? Dialah Allah dalam pribadi Yesus Kristus yang terlahir pada waktu Natal. Dengan adanya Natal, kita bisa merasakan akan damai itu. Karena damai itu memperbaharui akan kehidupan kita dengan Allah. Dan damai tersebut memperbaharui akan kehidupan kita, sehingga kita mengalami yang namanya kasih daripada Allah. Dengan adanya kasih daripada Allah melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, akhirnya kita bisa hidup di dalam kasih itu. Dan kasih itu akan memberikan kita yang namanya damai sejahtera. Karena Yesus sebagai perantara kepada manusia, agar manusia memperoleh damai sejahtera melalui respon kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Responilah akan kasih Yesus supaya kita memiliki atau merasakan damai tersebut. Dan selanjutnya, manusia akhirnya berkenan kepada Yesus. Kembali lagi Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya, siapa mereka yang berkenan kepada Yesus? Yaitu mereka yang meresponi Yesus dalam kehidupan mereka. Yang akan merasakan damai sejahtera itu dari orang yang meresponi akan kasih Yesus, bukan yang lain. Jadi tidak semua orang akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Karena firman Tuhan berkata, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara, tidak dikatakan semua manusia berkenan kepadanya, tapi dikatakan di antara manusia yang berkenan kepada Yesus. Cuma manusia yang berkenan kepada Yesus yang akan menikmati akan namanya damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Natal Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, memberikan dampak yang baik kepada kita, yaitu memberikan damai sejahtera
di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Raja Damai yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Bapak Ibu, maukah hidup Anda berkenan kepada Allah? Jika hidup mau berkenan kepada Allah, responilah akan kasih Yesus dalam kehidupan saudara. Karena hidup berkenan kepada Yesus adalah kunci hidup dalam damai sejahtera. Visi Allah menjelma menjadi manusia untuk memberikan damai sejahtera kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan juga bagaimana agar merasakan damai sejahtera. Buatlah Yesus bertakhta dalam hati. Dan juga biarlah Roh Kudus menguasai dan mengontrol Anda agar damai sejahtera abadi di dalam hidup kita. Makna Natal di dalam kehidupan kita, bahwa responilah kasih Allah supaya Yesus bertakhta dalam kehidupan kita dan Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Natal memberikan kesempatan pada kita untuk meraih damai yang daripada Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus bersyukur dan bersuka cita di dalam Natal. Yesus terlahir memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita merasakan kasih dalam kehidupan Dia. Dan kasih itu sekiranya harus diperbaharui hari lepas hari. Saya mau mengakhiri, mau mengutip perkataan Rick Warren seperti ini. Kedamaian dunia tak akan ada tanpa kedamaian di tengah bangsa-bangsa. Kedamaian bangsa tak akan ada tanpa kedamaian di tengah komunitas kita. Kedamaian komunitas tak akan ada tanpa kedamaian di tengah keluarga kita. Kedamaian keluarga tak akan ada tanpa Raja Damai bertakhta di dalam hati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan, menguraikan akan firman-Mu. Dan sekiranya ya Bapa di surga, kuasa Roh Kudus yang sudah Kamu terangkan kepada jemaat-Mu dan kepada pendengar yang berada di rumah, menguasakan kehidupan mereka, agar supaya dengan adanya Yesus bertakhta dalam hati mereka dan membiarkan Roh Kudus mengontrol hidup mereka, hamba percaya mereka akan merasakan damai sejahtera dan kasih daripada Tuhan akan senantiasa diperbaharui hari lepas hari. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera daripada Allah, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.